Saya lanjutkan materi kita di bab pemodelan ini ya. Jadi di bab 1 tentang pemodelan struktur sub. Jadi ini adalah model yang barusan saya buat tadi. Simple beam continuous searah sumbu searah sumbu X. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah sumbu utama dari sub. Sumbu X adalah ke kiri ke kanan. Sumbu Y adalah ke depan belakang dan sumbu Z adalah ke atas bawah ya. Jadi ini adalah asumsi dasar jarak-jarak di sub ya. Jadi kiri kanan X, depan belakang Y dan atas bawah Z. Seperti itu ya. Oke. Di sini ada dua tampilan Windows. Yang pertama adalah XY plane ya, XY plane. Jadi XZ maksud saya, maaf. X dan Z itu berarti dilihat dari depan ya, X dan Z. Kemudian di sini ada 3D view. 3D view adalah secara 3 dimensi seperti ini. Kemudian saya juga sering menamai strukturnya dengan A, B, C dan kemudian angka ya, 111 seperti ini. Ini cuma asumsinya aja. Anda juga bisa menambahkan Windows dengan klik di sini ya. Klik kemudian ada panah kecil di sini, Windows tulis, kemudian klik Add New Windows. Ya, Add New Windows memungkinkan Anda untuk menambah Windows dengan tampilan yang berbeda ya. Jadi tampilannya bisa diatur di sini. Jadi misalnya XY, jadi XZ maksud saya, XZ. Jadi X dan Z itu berarti adalah dilihat dari atas ya. Jadi tampilan Windows saya sekarang sudah bertambah. Ini adalah tampilan XZ dari depan, XY dari atas, kemudian 3D view. Anda bisa menambah sesuka hati ya. Oke. Dan sebetulnya edit tampilan itu ada di sini. XY view dilihat dari depan. Dari atas. XZ dari depan. YZ seperti ini dari samping ya. Kemudian Anda bisa menambah lagi tampilan menurut keinginan Anda dari new view ini ya. Kemudian ada juga pan. Varietas pan itu adalah untuk memegang struktur dan bergeser-gesernya seperti ini ya. Jadi ini cukup berguna nanti ketika kita memodelkan suatu struktur yang 3 dimensi ya. Kan sangat berguna ketika kita menggeser-geser seperti ini. Kemudian 3D. 3D tentu aja kembali ke 3 dimensi ya. Ini adalah seperti pada penampilannya, ini adalah untuk memperbesar tampilan ya. Pakai loop ini, kaca membesar. Jadi ini adalah suatu logika yang cukup standar. Jadi ketika ada icon loop seperti ini, maka fungsinya adalah zoom ya. Kita bisa zoom pakai ini. Oke. Jadi ketika ada struktur yang kurang jelas, bisa kita zoom dengan fasilitas ini ya. Oke. Saya akan coba kembali memilih template yang lain ya. Jadi kita masih akan berkutat di masalah template, yaitu tampilan awal ketika kita ingin membentuk suatu struktur ya. Ya, file ini tidak akan saya save, namun saya akan buat lagi baru. Jadi new model. Anda akan ditanyai apakah Anda ingin menyimpan? No dulu. Jadi saya hanya akan menunjukkan template yang lain ya. No. Dan Anda akan dibawa lagi-lagi ke new model. New model struktur wizard seperti ini ya. Oke. Saya akan beri contoh yang lain. Misalnya saya kali ini milih 2D, 2 dimensi trusses, yaitu adalah struktur rangka 2 dimensi. Klik aja di sana. Kemudian di sini ada parameter-parameter seperti tadi ya. Jadi number of division, pembaginya, dimension length-nya 3 ya. Dibaginya 3. Jadi total nanti ada 9 meter ya. Height adalah tingginya ya. Height adalah tingginya. Karena ini portal 2 dimensi, maka hanya akan terdefinisi ke sumbu X dan Z saja ya. Jadi kiri, kanan, dan atas bawah. Number of division adalah pembaginya.
kita bisa bilang itu segmen ya, segmen. Jadi berbeda dengan bentang. Kalau bentang itu adalah ini antar tumbuhan. Antar tumbuhan adalah bentang, namun segmen adalah antar join. Jadi number of division 3 ini maksudnya adalah segmennya. Kemudian division length 3 itu adalah per segmen. Jadi nanti akan ada bentang 3 meter dengan total, bentangnya ada 9 meter berarti 3 kali 3 9, dan segmennya ada 3 meter ya. Anda bisa pilih ya, tipenya bisa diganti. Jadi vertical truss seperti ini, bentuknya kotak. Flat truss seperti ini. Ya, jadi ketika Anda memilih ke bentuk yang lebih rumit, jadi seperti ini, SAP akan otomatis memberikan parametric definition ya, di sini ada. Karena apa? Karena tentu saja pendefinisian bentangnya akan semakin banyak jenisnya ya. Jadi variabelnya semakin banyak. Ini ada span length L1, span length L2, height H1, H2. Ini kita akan cenderung bingung ketika pertama kali memilihnya ya. Ini yang mana gitu kan. Jadi klik aja di parametric definition dan Anda akan ditampilkan bantuan ya, bantuan tentang apa sih yang dimaksud dengan parameter-parameter yang ada di halaman tadi ya. Jadi ternyata L1 itu adalah ini, jarak ke tumpuan ke pusat tertinggi searah sumbu X, kemudian L2 adalah sisanya, kemudian H1 adalah ini, jadi yang sebelah kiri ya, tinggi sebelah kiri, kemudian H2 adalah tinggi sebelah kanan, atau mungkin yang bisa kita bilang H1 adalah yang paling tinggi ya. Oke, maaf, H2 adalah ketinggian total, kemudian H3 adalah ini. Oke, jadi untuk jangan takut ketika kita tidak tahu fungsinya apa, karena kita bisa lihat di sana ya. Cancel aja dulu. Kemudian saya ingin menunjukkan hal lainnya, seperti misalnya 3D trusses. Itu adalah struktur angka batang namun 3 dimensi. Lagi-lagi di sini ada parameter-parameter. Konsepnya sama ya. Jadi ada yang namanya pembagi dan ada yang namanya panjang perbagian. Jadi seperti itu. Dibagi berapa? Yang biasanya di sini ya. Dibagi berapa? Kemudian perbagian itu berapa? Jadi sebetulnya pertanyaannya dua itu. Itu mungkin dibalik-balik tergantung dengan strukturnya ya. Tapi secara umum yang ditanya itu dua komponen itu ya, dibagi berapa dan per bagian berapa. Ini juga seperti tadi bisa kita pilih transmission tower. Oke, ini cukup rumit ya, struktur yang cukup rumit, maka dari itu ada disediakan parametric definition. Sini akan keluar seperti ini ya. Jadi saya juga tidak akan bahas satu-satu karena ini terlalu banyak dan saudara bisa coba saja sendiri di rumah ya. Yang penting ini di sini cukup jelas parameter-parameter yang dimaksud simbolnya W1, W2, kemudian Z itu ada di sana. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat batang yang tidak dibagi rata? Jadi misalnya 8 meter. Jadi bukan 4 meter 4 meter, tapi mungkin 3 dan 5 seperti itu ya. Jadi misalnya saya kembali ke BIM tadi. Kemudian pertama tentu saja kita masih ditanyai number of span ya. Jadi ada berapa bentang. Karena saya ingin membuat 8 meter dengan bentang 3 meter dan 5 meter, maka tetap aja kita harus memilih 2 ya. Pilih 2. Span length-nya 8. Span length-nya 4. Ya, jadi total kan 8 ini. Nomor span 2, span length-nya 4. Jadi ada 2 span, 1 span 4 meter, total 8 meter. Namun saya tidak ingin membuat seperti itu. Saya ingin 3 meter dan 5 meter. Maka yang Anda harus lakukan adalah masuk ke Use Custom Grid Spacing and Locate Origin, Edit Grid. Ya, di sini ada tampilan seperti ini. Ini bisa Anda edit ya. Jadi pertama ketik 0, kemudian 3, dan 8. Kemudian oke. Maka jaraknya sekarang berbeda ya. Jadi ada bagian yang
ada bagian yang pendek dan yang panjang, 3 meter dan 5 meter.